Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat masih diberi kesempatan untuk hidup di hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita ke zaman yang terang benderang. Kemudian semoga nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas materi yaitu agama dalam perspektif postmodern. Kalau kemarin kita udah ngebahas apa itu teori kritis, kemudian sosiologi agama dalam pandangan teori kritis. Nah, hari ini bagaimana postmodern ini memandang agama. Ya, latar belakang timbulnya aliran postmodernisme ini karena disebabkan adanya kritik atau ketidakpercayaan akan aliran modernisme yang mana pada saat itu dianggap telah gagal mewujudkan cita-cita yang diagung-agungkan oleh seluruh umat manusia, yaitu apa cita-citanya? Ingin mensejahterakan seluruh umat manusia, tapi malah yang terjadi sebaliknya gitu ya, bahwa aliran modernisme ini pada saat itu dianggap telah gagal, kemudian telah merusak tatanan kehidupan masyarakat, yang mana dilihat pada saat itu kehidupan masyarakat sudah terlalu individualisme, dan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, kemudian orang pintar membodohi orang yang bodoh, dan negara yang kuat menjajah negara yang lemah gitu. Jadi pada saat itu aliran modernisme itu punya pandangan, punya prinsip bahwa dunia ini harus semakin baik gitu. Dunia ini harus punya cita-cita mensejahterakan umat manusia. Tapi pada kenyataannya, pada saat itu, manusia bukan makin sejahtera ya, malah semakin terjajah gitu. Kemudian semakin tidak hidup damai karena adanya orang yang saling menjajah, kemudian adanya kapitalis gitu. Nah, karena pada saat itu dunia sedang bergejolak, khususnya dalam bidang filsafat, ilmu, seni, dan budaya, dan pada saat itu manusia merasa tidak puas, tidak dapat bertahan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kapitalisme yang semakin merajalela di sana gitu, dan cara berpikir yang modern, dan sehingga pada saat itu modernisme dianggap sudah usang dan harus diganti dengan paradigma yang baru, yaitu paradigma setelah modernisme atau bisa kita kenal dengan postmodernisme. Inilah hal-hal yang melatar belakangi lahirnya aliran atau paham postmodernisme ini. Oke, teman-teman, welcome to our class. I hope you will enjoy it. Kita ke pengertian apa itu postmodern ya. Ya, kata postmodern ini berasal dari dua kata yaitu post dan modern. Jadi kalau post ini diartikan dengan later or after, dan postmodern ini merujuk pada kehidupan setelah modernisme. Dan pada saat itu Pauline Rosenow di tahun 1992 ini mendefinisikan postmodern, yaitu antara lain postmodernisme ini adalah kritik atas masyarakat modern. Kritik untuk masyarakat modern karena sudah gagal dalam memenuhi janji-janjinya. Jadi kalau kita lihat ya, kata postmodern ini asal kata depannya post ini dari bahasa Latin klasik, dan kata akhirannya ini modern berasal dari bahasa Perancis. Secara etimologis, postmodern ini merujuk pada kehidupan pada era setelah modernisme. Dan secara filsafat, istilah postmodern ini merujuk pada dua hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir sejarah. Jadi, lahirnya postmodern ini tidak dapat dilepaskan dari adanya paham modernisme tentunya ya. Karena pandangan modernisme ini menganggap bahwa
kebenaran ilmu pengetahuan ini sifatnya mutlak, kemudian sifatnya objektif, artinya tidak adanya nilai dari manusia. Dari sinilah ya lahir suatu paham baru yaitu postmodernisme yang salah satu tokohnya adalah Jan Francois Lyotard. Kemudian postmodernisme ini merupakan kelanjutan dari koreksi-koreksi dari modernisme untuk memberikan satu pemikiran baru dan tentunya solusi juga dalam pandangannya terhadap ilmu pengetahuan. Lalu postmodernisme ini cenderung mengkritik segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas, yaitu pada akumulasi pengalaman peradaban barat, yaitu uh, industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, negara bangsa, dan kehidupan dalam jalur cepat. Pada awalnya, kata postmodern ini tidak muncul dalam filsafat atau dalam sosiologi, tapi wacana postmodern ini awalnya muncul dalam arsitektur dan kemudian juga di dalam sastra. Jadi benih-benih dari postmodern ini pada awalnya tumbuh di lingkungan arsitektur, yaitu pada saat itu ada kejadian ada seorang Charles Cheng yang mana dia menulis bukunya The Language of Postmodern Architecture di tahun 1975. Dia menyebut bahwa postmodern ini adalah sebagai upaya untuk mencari pluralisme gaya arsitektur setelah ratusan tahun terkungkung satu gaya aja. Jadi pada saat itu postmodernisme lahir di St. Louis, Missouri di tanggal 15 Juli 1972 pukul 3.32 sore. Nah, ketika itu pertama kali didirikan proyek rumah Fruit Ego di St. Louis dan perumahan ini dianggap sebagai lambang arsitektur modern gitu. Karena dia ini dianggap sebagai gambaran dari modernisme dan menggunakan teknologi yang sudah maju pada saat itu ya untuk menciptakan masyarakat dan berusaha untuk dibangun untuk kesejahteraan manusia gitu. Tapi di sana perumahan itu para penghuninya itu menghancurkan bangunan itu dengan sengaja karena mungkin merasa tidak puas dengan hasilnya atau gimana gitu. Dan pada saat itu pemerintah mencurahkan banyak dana untuk merenovasi bangunan-bangunan itu ya. Tapi setelah habis jutaan dolar, pemerintah akhirnya menyerah karena sepertinya mereka sulit dalam renovasi itu. Dan akhirnya pada sore hari di bulan Juli 1972 itu bangunan itu akhirnya diledakkan dengan dinamit. Dan ini adalah asal mula kata dari postmodernisme itu menjadi terkenal. Menurut Charles Cheng yang dianggap sebagai arsitek postmodern yang pada saat itu paling berpengaruh ya, peristiwa peledakan ini menandai kematian modernisme dan menandakan kelahiran postmodernisme. Akhirnya, pemikiran postmodern ini mulailah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalam bidang filsafat, kemudian ilmu pengetahuan dan sosiologi. Jadi dari awalnya hanya di arsitektur aja ya, akhirnya mempengaruhi bidang yang lain gitu, seperti ilmu pengetahuan, kemudian sosiologi, filsafat. Nah, orang akhirnya semakin familiar dengan kata-kata postmodernisme. Dan postmodern ini akhirnya menjadi kritik kebudayaan atas modernitas. Apa yang dibanggakan oleh pikiran modern sekarang dikutuk, kemudian yang dulunya dianggap rendah, saat era postmodernisme justru semakin dihargai. Dan pada era modernisme, masyarakat diarahkan untuk menerima konsep-konsep rasional dan realistis demi mencapai kemajuan di berbagai bidang gitu. Jadi pada saat ada penemuan atau segala macam itu masyarakat dituntut untuk udah ini terima aja gitu kan, nggak ada yang boleh ngeritik, nggak ada yang nggak boleh nggak setuju gitu. Namun sayangnya ketika rasio dan realita dipegang sebagai acuan utama dalam kebudayaan, muncul indikasi akan hilangnya rasa-rasa kemanusiaan yang akan mengasingkan manusia dari manusianya. Dan ada pula salah satu dampak postmodernitas yang terjadi secara global dan menyeluruh, dan ini sangat menarik ya untuk dikritisi adalah masalah ekonomi global. Jadi dulunya modernisme ini menjanjikan kemajuan peradaban dunia dengan digalakannya
perdagangan bebas gitu, uh, lewat paham pemilik modal dan kapitalisme. Nah akhirnya ya di masa masa kemudian hanya kapitalisme dan paham pemilik modal ini akhirnya hanya menguntungkan pihak-pihak pemilik modal saja gitu. Dan tetap ya yang di bawahnya atau orang-orang miskin yang tidak mampu ini tidak sejahtera, alias yang hanya disejahterakan yaitu hanya uh, pemilik modal atau hanya segelintir pihak. Oke, kemudian kita lanjut ke tokoh-tokoh postmodern. Nah, ini ada di sini ada 5 tokoh yang saya ambil. Sebenarnya ada beberapa lagi ya, cuma untuk mempersingkat kita ambil 5 tokoh yang paling terkenal. Tokoh-tokoh ini memusatkan perhatiannya pada pembahasan mengenai postmodernisme. Di sini ada Ian Francois Lyotard, kemudian ada Jacques Derrida, ada Paul Michael Foucault, ada Jean Baudrillard, kemudian ada Frederick Jameson. Nah, 5 tokoh ini mereka membahas tentang postmodernisme, kemudian mengkritik tentunya aliran modernisme. Tokoh yang pertama yaitu Jan van Croys Lyotard. Nah, menurut Lyotard ini tentang ilmu pengetahuan yang datang dari pandangan besar modernisme seperti misalnya kebebasan, kemajuan, dan sebagainya ini telah mengalami permasalahan yang sama dengan masa abad pertengahan, yang mana memunculkan istilah seperti religius, nasionalis, kebangsaan, dan keunggulan negara-negara Eropa. Untuk saat ini sudah tidak dapat dipercayai kebenarannya lagi. Maka atas dasar itu, postmodernisme ini menganjurkan agar suatu ilmu wajib diselidiki dahulu, dibuktikan terlebih dahulu sebelum diterima secara langsung kebenarannya. Jadi, Lyotard ini adalah seorang tokoh pergerakan poststrukturalisme yang mana lahir di Versailles, Prancis pada tahun 1924. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan meninggal pada tahun 1998 di usia 74 tahun. Selebihnya, Lyotard ini adalah salah satu filosof pergerakan postmodernisme yang paling terkenal, sekaligus yang paling terpenting lewat karya-karyanya yang mana menjadikannya terkenal baik di Prancis maupun di luar negeri. Bukunya yang berjudul The Postmodernism Condition and the Different, yang dari kedua bukunya inilah yang mana menjadi lembar pembahasan tentang kegagalan dalam teori modernisme. Jadi di sini Lyotard ya di bukunya The Postmodernism Condition, kemudian di bukunya yang satu lagi yaitu The Different. Di sini Lyotard mengungkapkan apa saja kegagalan yang ada di modernisme. Dan menurut Lyotard ini tentang ilmu pengetahuan yang datang dari pandangan besar modernisme seperti kebebasan, kemajuan, dan sebagainya ini telah mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan pada masa abad pertengahan gitu. Dan oleh sebab itu dari Lyotard menganjurkan agar setiap ilmu, setiap penelitian itu wajib diselidiki dulu gitu. Jadi jangan asal menerima ilmu aja gitu, tapi harus dibuktikan dulu kebenarannya gitu. Dan pemikiran Lyotard ini terhadap ilmu pengetahuan postmodernisme bukanlah semata-mata menjadi alat untuk penguasa, melainkan ilmu pengetahuan postmodernisme ini memperluas kepekaan ya. Jadi kita harus peka terhadap pandangan yang berbeda dan juga memperkuat kemampuan dalam bertoleransi atas pendirian yang tidak mau dibandingkan. Selain kita harus kritis sama ilmu yang sudah ada, kita harus teliti lagi, harus dibuktikan lagi. Nah, kita juga harus memperkuat rasa toleransi kita. Kemudian kalau kita sudah yakin sama pendirian kita, ya udah kita yakin aja gitu, nggak usah terombang-ambing dengan pendapat-pendapat orang lain. Jadi bersikap teguhlah kalian di jalan yang sudah kalian yakini. Seperti itu menurut Lyotard. Tokoh selanjutnya yaitu ada Jacques Derrida. Jacques Derrida ini adalah seorang filosof kontemporer Prancis. Dia lahir di Aljazair pada tanggal 15 Juli 1930 dan menghembuskan nafas akhirnya di kota Paris di Prancis
pada 8 Oktober 2004. Derrida ini adalah seorang filosof yang terkenal karena hasil pemikirannya tentang dekonstruksi. Jadi dekonstruksi ini secara etimologis punya makna seperti mengurai, melepaskan, kemudian membuka. Dan pemikiran dari dekonstruksi ini yang nantinya menjadi salah satu kunci dalam postmodernisme yang mana akan memberikan sumbangsih perubahan mengenai teori-teori tentang pengetahuan dari modernisme yang dianggap terlalu kaku. Kemudian kebenarannya dianggap tidak bisa dibantah. Jadi pada saat itu modernisme itu memang benar-benar ya, kalau ada ilmu itu mereka nggak menerima kritikan, saran atau masukan gitu karena uh, mereka saat itu modernisme itu sudah menganggap kebenarannya itu tidak bisa dibantah. Padahal tidak seperti itu ya. Kalau ada ilmu pengetahuan yang membantah hal yang sudah ada, maka itu harus um, dipilih mana yang benar gitu. Dalam aktivitasnya, Derrida ini selalu berupaya meneliti tentang teori-teori pengetahuan yang menurutnya dapat dibantah. Dengan kata lain, kita dapat membuat teori baru asalkan teori baru ini dapat dibuktikan kebenarannya, kemudian dapat dipertanggungjawabkan gitu. Tokoh selanjutnya adalah Paul Michel Foucault. Nah, Michel Foucault ini adalah seorang sejarawan, kemudian filsuf, ahli teori sosial, kritikus sastra, dan ahli bahasa juga ya, yang terkenal sebagai filsuf postmodernisme, dan dia menolak keras pandangan keuniversalan ilmu pengetahuan. Foucault ini lahir di Poitiers di Perancis, Poitiers, Perancis pada tanggal 16 Oktober 1926 dan menghembuskan nafas terakhirnya di Paris pada tanggal 25 Juni 1984 dalam usia 57 tahun. Dalam pemikiran Foucault terkait modernisme menurut Ali Maksum di dalam bukunya ada beberapa poin asumsi yang ditolak oleh Michel Foucault, yaitu ilmu pengetahuan itu tidak bersifat metafisis, transendental atau universal, akan tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, tidak ada pengetahuan yang bisa menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif atau pandangan yang berbeda. Kemudian ketiga, pengetahuan ini tidak dapat dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rezim-rezim pengusaha ya. Jadi pada saat itu modernisme itu dianggap kalau ada ilmu pengetahuan itu tergantung dari siapa yang menguasa di negara itu gitu. Maka itu ilmu itulah yang akan dipakai. Tapi sebaliknya kalau suatu penemuan atau ilmu baru itu datang dari orang yang bertentangan dengan penguasa, maka itu tidak akan dipakai gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya kalau Foucault ini curiga bahwa sains ini bukan disiplin yang netral seperti yang diklaim kaum modernis dan ada banyak teori bersaing dan berkompetisi di sana pada saat itu. Akan tetapi menurut Foucault tidak ada perpisahan yang jelas dan pasti antara pemikiran modern dan postmodern. Kemudian pandangan modern, kesadaran, dan objektivitas adalah dua unsur pembentuk rasional otonom. Namun bagi Foucault, pengetahuan itu sifatnya subjektif. Tokoh selanjutnya yaitu Jean Baudrillard. Baudrillard adalah seorang tokoh pakar teori kebudayaan, kemudian dia juga komentator politik, sosiolog, dan filsuf kontemporer yang lahir pada tanggal 27 Juli 1929 di Reims, Prancis, dan meninggal pada 6 Maret 2007 di Paris, Prancis. Selebihnya, Jean Baudrillard ini merupakan filosof postmodernisme yang memusatkan perhatiannya kepada persoalan mengenai kultur, budaya yang dalam pandangannya ini mengalami perubahan besar-besaran dan menurutnya ini adalah bencana yang sangat besar. Karena baginya revolusi kultural mengakibatkan massa menjadi semakin pasif ketimbang semakin aktif gitu. Seperti kebanyakan perkiraan pemikir Marxisme. Dengan demikian, massa dilihat sebagai lubang hitam yang akan menyerap semua makna informasi, kemudian pesan, komunikasi, dan sebagainya menjadi tidak bermakna. Sebab massa ini menempuh jalannya sendiri dan tidak mengindahkan upaya yang bertujuan memanipulasi mereka dalam kekacauan. Kelebihan dan keapatisan masyarakat ini dipahami sebagai istilah dengan kejenuhan massa. Kemudian Baudrillard ini lewat karya-karyanya juga punya sumbangsih akan teori sosial untuk postmodernisme. Menurutnya,
Objek konsumsi merupakan tatanan produksi, sehingga baginya masyarakat hidup dalam aktivitas yang digambarkan dengan ketidakbenaran. Gitu. Sebab masyarakat saat ini hidup dengan kondisi yang mana sudah kehilangan identitas, sudah kehilangan jati dirinya. Dan kejadian seperti ini sebanyak terdapat di dalam masyarakat kontemporer yang mana disebut sebagai kehidupan yang hiperrealitas. Jadi intinya Baudelaire ini curiga terhadap peran media massa ya, sebagai wujud dari modernisasi yang telah banyak melakukan kebohongan ya. Jadi pada saat itu media massa dianggap uh, membuat berita yang bohong untuk misalnya ya untuk memajukan institusi tertentu, memajukan orang-orang tertentu seperti itu. Dan Baudelaire ini nggak setuju gitu, karena kadang berita yang bohong ini kalau diangkat oleh media massa kan seakan-akan akan menjadi benar gitu. Kemudian sebaliknya eh, ke kebenaran itu akan menjadi seperti tertutup, akan menjadi seperti kebohongan kalau media massa mengambil peran gitu. Artinya mengangkat kebenaran itu dan menganggap kebenaran itu sebagai suatu kebohongan. Gitu. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Frederick Jameson, adalah pria yang lahir pada tanggal 14 April 1934 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Ini adalah seorang kritikus literatur beraliran Marxisme terkemuka. Jadi menurut Jameson ini, postmodernisme punya dua bentuk, yaitu pastiche dan skizofrenia. Pastiche adalah tiruan gaya yang telah mati, di mana kita telah kehilangan kemampuan memposisikan ini secara historis. Kemudian skizofrenia adalah pengalaman penanda material yang terpisah, terisolir, dan gagal membentuk rangkaian yang koheren. Ya, bagaimana agama dan postmodern? Di era postmodern, agama dituntut untuk mempunyai peran yang ganda, di samping harus mampu mengokohkan diri sebagai teologi yang punya nilai subjektif, juga punya tanggung jawab sosial dan relasi antar personal maupun kelompok yang beragam. Kemudian sejalan lurus dengan demokrasi yang semakin terbuka lebar, agama-agama transnasional mulai meracuni pikiran masyarakat secara pragmatis. Meski tujuan yang diharapkan adalah fundamentalisme, alhasil nggak sedikit masyarakat menjadi bingung dan hanya ikut arus popularitas belaka. Jadi bagi orang-orang yang punya pikiran yang rasional tanpa punya pengetahuan agama yang mendasar, biasanya hanya mengambil apa yang mereka pikir benar dan mudah tanpa susah payah lagi untuk mempelajari apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Keadaan ini semakin diperparah dengan minimnya pengetahuan mereka tentang budaya-budaya yang asli, dan fenomena ini sangat banyak kita temuin di daerah perkotaan. Disinilah peran agama yang punya landasan akulturasi budaya yang baik dapat menjadi penangkal dari fenomena ini. Karena itu diperlukan sebuah kesungguhan yang sangat dalam untuk meluruskan kembali pemahaman masyarakat yang sudah modern dalam berpikir, akan tetapi tidak punya pengetahuan tentang agama dan budaya secara mendasar. Kemudian selanjutnya untuk mulai permasalahan ini, kita perlu juga ya pemahaman yang baik tentang tiga sudut permasalahannya, itu agama, modernitas, dan budaya. Agama sebagai subjek, modernitas dan budaya sebagai kausa pemberi pengaruh dari keberagamaan itu sendiri. Dan salah satu contoh fenomena yang marak saat ini dalam budaya Islam di negara kita adalah pemakaian hijab. Hijab saat ini sudah mulai bergeser dari nilai-nilai Islami yang sebenarnya gitu. Banyak kalangan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu muda, remaja muda ya, dari perkotaan sampai dengan pedesaan ini sudah euforia dengan pemakaian hijab sebagai model. Saat ini banyak dari gadis-gadis kita gitu, mereka berkelompok membentuk komunitas-komunitas hijabers yang mana menurut mereka itu adalah sebuah budaya Islami. Dan komunitas ini menginisiasi, kemudian mengembangkan tren baru dalam berkerudung bagi wanita muslim Indonesia. Dan perkembangan komunitas ini juga begitu cepat dan menyamar di beberapa kota besar yang kita lihat seperti sekarang ini. Jadi memakai hijab itu bukan menjadi niatnya ya, bukan untuk menutup aurat sebenarnya, tapi hanya untuk fashion atau mode terkini seperti itu. Baik teman-teman, the future is ours to create. Jadi masa depan itu kita yang buat. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh agar masa depan kalian menjadi cerah. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.